Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azhari, NPM 193-19276, kelas Manajemen Keuangan Islam F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan syariah. Untuk yang pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, atau untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi maupun suku cadang. Lalu, adapun fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, tapi langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti ini, pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Lalu yang ketiga yaitu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lainnya. Lalu yang selanjutnya, biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan atau holding or carrying cost. Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat adanya sejumlah persediaan di dalam perusahaan. Jenis biaya ini bervariasi secara langsung terhadap jumlah persediaannya, dan yang termasuk ke dalam jenis persediaan yaitu biaya modal, biaya penyimpanan itu sendiri, biaya asuransi persediaan, biaya keusangan, biaya perhitungan fisik persediaan atau stock of name, biaya karena kehilangan dan kerusakan, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu biaya penyiapan atau setup cost. Merupakan biaya yang timbul apabila bahan-bahan tidak dibeli melainkan dibuat sendiri, sehingga perusahaan harus menanggung biaya-biaya seperti biaya mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya penjadwalan, biaya ekspedisi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu biaya pemesanan atau ordering cost. Merupakan biaya yang timbul setiap kali perusahaan melakukan pemesanan pembelian bahan. Contohnya seperti biaya yang termasuk dalam kategori pemesanan dan ekspedisi, upah pegawai, biaya telepon, biaya pengiriman faksimili, biaya surat menyurat, biaya pengiriman seperti ke gudang gitu. Nah, yang keempat yaitu biaya kehabisan dan kekurangan atau shortage cost. Merupakan biaya yang timbul apabila perusahaan mengalami kekurangan atau kehabisan bahan sehingga harus menanggung biaya-biaya tertentu. Jenis biaya ini paling sulit diperhitungkan dikarenakan berbagai biaya yang tidak mudah untuk diukur gitu, seperti biaya selisih harga, biaya ekspedisi, kehilangan kesempatan penjualan, kehilangan konsumen atau pelanggan, atau tergantungnya operasi, serta biaya tambahan pengeluaran manajerial lainnya. Adapun beberapa hadis yang berkaitan dengan materi ini yaitu pada Quran surat Al-Luqman ayat 34 yang berbunyi, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok.
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Adapun tujuan pengelolaan persediaan, yang pertama itu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Lalu yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan alasannya itu yang pertama, kemungkinan barang atau bahan baku dan penolong menjadi langka sehingga sulit untuk diperoleh. Yang kedua, kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. Adapun beberapa tujuan lainnya seperti untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Ada juga menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat terhindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Yang selanjutnya ada model-model persediaan. Yang pertama yaitu model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau economics order quantity atau EOQ merupakan salah satu model klasik diperkenalkan oleh F.W. Harris pada tahun 1914, tetapi paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. EOQ banyak dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya. Meskipun dalam penetapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai. Ada beberapa asumsi tersebut, yaitu barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Yang kedua, kebutuhan atau permintaan barang diketahui dan konstan. Yang ketiga, barang yang dipesan diterima dalam satu kelompok. Yang keempat, harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli. Dan yang kelima, waktu tenggang atau lead time diketahui dan konstan. Lalu model yang kedua yaitu model persediaan dengan pesanan tertunda. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Lalu, model persediaan yang ketiga yaitu model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas atau quantity discount. Untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal dapat digunakan model persediaan dengan diskon kuantitas. Biaya total persediaan dalam model ini merupakan jumlah dari biaya pemesanannya, biaya penyimpanannya, dan biaya pembelian barang. Pada kasus ini, harga barang bervariasi tergantung dari jumlah setiap pesanan, sehingga biaya pembelian barang pun bervariasi. Lalu yang terakhir, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model ini, persediaan yang telah dibahas diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Padahal sering terjadi persediaan tidak diterima secara seketika, tetapi berangsur-angsur dalam suatu periode. Untuk kasus seperti ini, model EOQ dasar tidak menjadi sesuai. Diperlukan sesuatu model yang tersendiri sebagai model persediaan dengan penerimaan bertahap. Lalu yang terakhir yaitu manajemen persediaan dalam Islam. Setiap individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai agar tidak dihadapkan dengan risiko jika suatu saat tidak dapat memenuhi keinginan, terutama dalam hal perusahaan. Aplikasi manajemen persediaan pada hakikatnya juga berkaitan dengan perbuatan SDM perusahaan yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Islam, yakni yang pertama, penyimpanan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dalam hal ini, Islam menganjurkan bagi kita untuk mempunyai skala prioritas, sehingga
kita harus mengutamakan memenuhi kepentingan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Ketika dalam kondisi longgar, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga pada masa yang akan datang atau sebagai persediaan di masa mendatang. Lalu yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dan harta mereka, sehingga mereka tidak dianjurkan berlebih-lebihan dan mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Lalu yang keempat yaitu tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Islam mengharapkan penimbunan harta dalam bentuk apapun gitu. Oleh karena itu, kita harus mengembangkannya untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha dan juga sebagaimana jariah gitu, dengan cara pertama, bisnis swasta, perniagaan dan produksi barang dan jasa. Yang kedua, penanaman modal atau investasi mudorobah dengan pihak lain. Yang ketiga, perserikatan usaha patungan atau musyarakah. Lalu yang keempat, penitipan dalam bentuk giro maupun tabungan pada bank syariah. Dan yang terakhir, kerjasama lainnya dalam pengembangan modal. Lalu yang terakhir itu, yang kelima, pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Keharusan pengembangan modal atau perniagaan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari hal-hal yang riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.